Pancasila sebagai dasar pendidikan dalam multikultural. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra, NRP 2530200152. Perkenalkan, saya Siti Zainab Nur Malik, NPM 2530200158. Perkenalkan, saya Lina Nur Ajara dengan NPM 2530200123. Perkenalkan, nama saya Kanzahat Sahalifah dengan NRP 2530200140. Perkenalkan, nama saya Tia Samatu Fuada dengan NRP 2530202146. Perkenalkan, nama saya Anida Sabitah Silmi dengan NPM 2530200127. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman luar biasa, baik dari segi suku bangsa, agama, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Keberagaman ini merupakan identitas bangsa Indonesia sekaligus kekayaan nasional yang tidak dimiliki oleh semua negara. Namun, di sisi lain, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan persatuan di tengah peradaban. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membuat interaksi antar budaya semakin intens. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan agama kini sering ditemui di lingkungan pendidikan. Pendidikan multikultural menjadi penting karena meningkatkan keberagaman di lingkungan sekolah dan kampus. Masih adanya sikap intoleransi dan diskriminasi, serta perlunya pembentukan karakter peserta didik sejak dini. Tanpa pendidikan multikultural yang baik, perbedaan dapat menjadi sumber konflik. Oleh sebab itu, diperlukan dasar nilai yang kuat dan Pancasila menjadi fondasi utama dalam mengelola keberagaman tersebut. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam dunia pendidikan, Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, pendidikan multikultural dan hubungan dengan Pancasila. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan merespon keberagaman peserta didik, baik dari segi budaya, agama, bahasa, maupun latar belakang sosial. Tujuan pendidikan multikultural antara lain menanamkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menumbuhkan rasa keadilan dan kesetaraan, serta mencegah diskriminasi dan stereotip. Pancasila dan pendidikan multikultural memiliki hubungan yang sangat erat. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam membentuk pendidikan yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, pendidikan multikultural dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan. Lalu implementasi Pancasila dalam sila ke-1 dan kedua. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam pendidikan multikultural, nilai ini diwujudkan melalui sikap saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta memberikan ruang yang setara bagi seluruh pemeluk agama. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan. Penerapannya dalam dunia pendidikan antara lain dengan memerlukan semua
dengan memperlakukan semua peserta didik secara adil, menolak segala bentuk perundungan dan diskriminasi, serta menanamkan sikap empati dan solidaritas. Udah. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila, sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Pendidikan multikultural mengajarkan bahwa perbedaan suku dan budaya bukan alasan untuk pecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Sila keempat mengajarkan nilai demokrasi dan musyawarah. Dalam pendidikan multikultural, peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, menyelesaikan masalah melalui diskusi, serta mengambil keputusan secara bijak. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, serta peserta didik harus memperoleh hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada peran guru, tantangan, dan solusi. Lembaga pendidikan dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan pendidikan multikultural berbasis Pancasila. Guru harus menjadi teladan dalam bersikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan. Namun, pelaksanaan pendidikan multikultural juga menghadapi berbagai tantangan, seperti masih adanya sikap intoleransi, kurangnya pemahaman tentang keberagaman, serta pengaruh negatif media sosial. Solusi yang dapat dilakukan antara lain penguatan pendidikan karakter, integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum, serta pembiasaan dialog dan diskusi lintas budaya. Penerapan pendidikan multikultural berbasis Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan nyata di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Salah satu contohnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, baik melalui mata pelajaran PPKN, pendidikan agama, maupun mata pelajaran lainnya. Guru dapat mengaitkan materi pelajaran dengan nilai toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti pentas seni budaya, diskusi lintas agama, dan peringatan Hari Besar Nasional dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya dan memperkuat rasa persatuan. Di lingkungan kampus, penerapan pendidikan multikultural juga dapat dilakukan melalui kerja kelompok yang melibatkan mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, sehingga mereka terbiasa bekerja sama, saling menghargai, dan memahami perbedaan. Selanjutnya yaitu pendidikan multikultural yang berlandaskan Pancasila memberikan dampak positif yang sangat besar bagi peserta didik maupun masyarakat luas. Peserta didik akan tumbuh menjadi individu yang memiliki sikap toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan. Mereka juga akan memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pendidikan multikultural berbasis Pancasila mampu mencegah munculnya konflik sosial, diskriminasi, dan sikap toleransi yang dapat merusak persatuan bangsa. Sebagai penegasan akhir dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pendidikan multikultural berbasis Pancasila, Indonesia diharapkan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu hidup harmonis di tengah keberagaman. Kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan yaitu Pancasila memiliki peran penting sebagai landasan pendidikan multikultural di Indonesia dalam mengelola keberagaman bangsa. Nilai-nilai Pancasila sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural yaitu menumbuhkan sikap toleransi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, penerapan pendidikan multikultural berbasis Pancasila perlu diperkuat agar membentuk generasi muda yang berkarakter, toleran, dan mampu menjaga persatuan bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.